Baik, saya akan mulai. Apakah sudah jelas suara saya? Jelas. Saya akan menjelaskan tentang sistem sastra. Pengertian sistem dan sastra. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dan sastra itu sendiri adalah karya seni berupa ungkapan pribadi manusia, mencakup pengalaman, pemikiran, perasaan, gagasan, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat-alat bahasa. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian sistem sastra sendiri adalah segala elemen sastra yang secara bersama-sama mengisi dan membentuk keterpaduan. Nah, jadi sistem sastra itu sifatnya konkret dan tidak berbelah-belah. Apakah sudah paham? Nah, di sini ada yang bisa mendefinisikan pengertian sistem dan sastra menurut kalian? Kalau ada yang bisa, silahkan present. Kalau nggak ada, baik saya akan lanjutkan. Next. Yang pertama yaitu ada cabang ilmu sastra. Yang nomor 1, teori sastra. Cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, atau kriteria karya sastra. Yang kedua ada sejarah sastra. Bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah kritik sastra. Kritik sastra adalah pertimbangan baik buruknya suatu karya sastra atau pertimbangan kelemahan dan keunggulan karya sastra. Nah, di sini cabang ilmu sastra itu memiliki kaitan atau hubungan satu sama lain. Karena ketiga cabang ilmu sastra ini sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam pembelajaran sastra. Nah, di sini kita bisa mempelajari tentang teori sastra terlebih dahulu, selanjutnya mempelajari sejarah sastra, dan yang terakhir kritik sastra. Next. Yang kedua, ada bentuk sastra. Yang pertama, sastra lisan. Sastra yang dituturkan dari mulut ke mulut dan bersifat anonim. Nah, di sini anonim itu adalah sastra itu tidak ada hak milik. Jadi, setiap orang bisa mengurutkan cerita kronologisnya, baik bisa menambahi ceritanya maupun mengurangi ceritanya. Nah, yang selanjutnya ada sastra tulis. Sastra tulis itu adalah sastra yang menggunakan media tulisan. Nah, maksud dari menggunakan media tulisan ini adalah kayak kita menulis novel, menulis karangan, menulis puisi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini selanjutnya adalah jenis-jenis sastra.
Kita sudah tahu ya bahwa di sini jenis-jenis sastra ada 5, yaitu puisi, novel, prosa, cerpen, dan drama. Nah, puisi sendiri teman-teman pasti udah tahu nih, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair dengan mengonsentrasikan bahasa. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang memiliki gaya bahasa yang indah, yang memerlukan tafsiran-tafsiran mendalam untuk memahami isi puisi. Yang kedua ada prosa. Prosa adalah karangan fiksi dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, di sini prosa ini merupakan cangkokan dari pemikiran-pemikiran penulis yang dipindahkan ke dalam pemikiran-pemikiran tokoh sehingga memunculkan dialog-dialog antar tokoh yang akan membawa alur dalam prosa tersebut. Nah, yang ketiga ada novel. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan apa itu novel, pasti semua sudah pernah baca. Nah, novel di sini adalah karangan fiksi tentang kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Biasanya novel ini jumlah katanya itu lebih dari 40.000 kata dan memiliki ratusan lembar dalam satu buku. Dan selanjutnya ada cerpen. Cerpen ini hampir mirip dengan novel, hanya saja perbedaannya apabila novel itu memiliki konflik yang kompleks, tokohnya banyak, tapi cerpen ini lebih berfokus pada satu konflik dan satu tokoh saja. Dan biasanya cerpen ini cenderung padat dan tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang terakhir ada drama. Nah, drama ini merupakan karya sastra yang dipentaskan oleh aktor atau aktris dalam bentuk dialog-dialog. Jadi karya sastra drama yang sebenarnya itu adalah karya yang dipentaskan. Sebenarnya ada karya sastra yang tidak dipentaskan tetapi hanya untuk dibaca, tapi kebanyakan drama itu memang untuk dipentaskan. Baik, lanjut. Selanjutnya ini ada unsur-unsur dalam sastra, dibagi menjadi 2 ya teman-teman, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun sastra dari dalam, seperti tema, tokoh, alur, terus latar waktu, suasana, seperti itu, di mana unsur-unsur seperti ini bisa kita ketahui dengan cara membaca karya sastra tersebut, maksud saya. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang membangun karya sastra dari luar. Di mana ketika kita ingin mengetahui unsur ekstrinsik itu artinya kita harus memahami terlebih dahulu siapa pengarangnya, bagaimana latar belakang pengarang tersebut, dari mana dia berasal, bagaimana budayanya, bagaimana kehidupan sosialnya, seperti itu. Barulah kita mengetahui latar belakang dari karya sastra tersebut. Jadi kita harus mengetahui pengarangnya terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu untuk unsur sastra. Kita beralih ke konotasi bahasa. Nah, berbicara tentang konotasi bahasa, kita akan berbicara tentang 2 hal, yaitu makna dan gaya bahasa. Di sini makna itu meliputi ada 8 poin ya teman-teman, ada konotasi, ada denotasi, perluasan, penyempitan, memburuk, membaik, sinestesia, dan asosiatif. Untuk poin pertama, konotasi itu adalah makna yang bukan sebenarnya, dan sebaliknya denotasi merupakan makna yang sebenarnya. Sedangkan poin ketiga hingga poin ke-8 itu merupakan pergeseran makna dalam suatu karya sastra. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan gaya bahasa itu apa, majas lah ya istilah lainnya. Itu ada majas perbandingan, pertentangan, pertautan, perulangan atau penegasan, di mana masing-masing majas-majas ini akan memiliki banyak sekali jenis-jenisnya di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, baik, saya akan membahas tentang konvensi bahasa. Karya sastra adalah karya seni yang mediumnya sudah bersifat tanda mempunyai makna, yaitu bahasa. Para pemakai bahasa tunduk pada konvensi bahasa karena konvensi tersebut muncul dari masyarakat. Terkadang terdapat sastrawan yang terlihat menyimpang dari konvensi bahasa. Pada kenyataannya, mereka tidak sepenuhnya lepas dari konvensi bahasa, tetapi memang ada kelonggaran
agar dimanfaatkan oleh sastrawan dalam mengembangkan karyanya. Next. Yang selanjutnya yaitu konvensi sastra. Menurut Vanani, ada 9 penanda konvensi sastra itu, yaitu yang pertama, bahasa yang dipakai selalu bersifat estetis, puitis, menyentuh rasa dengan keindahannya. Yang kedua, karya sastra bersifat imajinatif atau fiktif, yaitu suatu cerita rekaan yang berangkat dari daya hayal kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa sastra bersifat konotatif dan multi-interpretable. Yang keempat, bahasa sastra bersifat simbolis, asosiatif, dan sugestif. Kemudian yang kelima, bahasa sastra bersifat sublime dan etis. Yang keenam yaitu karya sastra tertentu merupakan suatu katarsis. Yang ketujuh, tokoh-tokoh dalam novel, roman, repertoar, skenario, balada dilukis dalam karakter pribadi dan pencanderaan diri yang kuat dan meyakinkan. Lalu yang kedelapan, setting, dilukis dengan cermat dan hidup, sedang plotnya begitu memikat. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, puisi-puisi konvensional ditata dalam lari-lari dan bait-bait yang di dalamnya terdapat aliterasi, asonansi, irama, persajakan, enjambement, korespondensi, dan nuansa puitis. Next. Yang terakhir yaitu materi teks sistem sastra. Tulisan bersifat sastra berbeda dengan tulisan jenis lain dapat dilihat dari jenis makna yang terkandung dalam teks. Dalam tulisan non-sastra, konsep disusun menggunakan makna denotasi. Sedangkan dalam karya sastra, makna yang digunakan adalah makna konotasi. Teks adalah sebuah ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatik merupakan sebuah kesatuan. Konteks sendiri merupakan fungsi yang bisa diacu oleh teks. Baik teks maupun konteks, keduanya senantiasa selalu hadir secara bersama dan tidak terpisahkan, tidak bisa terpisahkan. Sudah. Sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, di mana sesi ini terdapat 2 sesi yang akan diisi oleh 3 penanya. Baik, yang ingin bertanya silakan raise your hand. Aku raise bisa nggak? Sesi. Oh. Baik, Syafi'i. Sebelumnya, baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Nur. Dari penjelasan atau pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Anggita tadi, saya ingin menanyakan pada poin sistem teks sastra. Tadi menjelaskan bahwa pembeda penulisan teks sastra dengan teks lainnya yaitu terdapat pada makna yang terkandung di dalam sebuah tulisan. Pertanyaannya adalah, apakah pembeda dalam teks sastra dengan teks lainnya hanya terdapat pada makna saja? Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, Nita. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya kepada saya untuk bertanya. Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh pemateri tadi, kan disebutkan bahwa ilmu sastra tidak memberikan sebuah penilaian terhadap teks dan mengomentari baik buruknya teks. Pertanyaannya, mengapa tidak ada penilaian yang mutlak seperti penilaian kualitatif atau kuantitatif pada teks sastra? Terima kasih.
Selanjutnya, Ayu sih. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada yang Mbak Gita, mengapa sastrawan terkadang terlihat menyimpang dari konvensi bahasa? Terima kasih. Selanjutnya, Adi Saputra. Tadi anu tak? Oh, gak cuy. Oh iya. Mohon maaf. Selanjutnya, Nadifa. Yang benar yang mana? Yang Nadifa. Oke, terima kasih. Tadi itu kan disebutkan bahwa salah satu konotasi bahasa dalam sastra itu memburuk atau teorisasi. Nah, mengapa hal tersebut itu bisa terjadi dalam sebuah sastra? Apakah itu karena penafsiran dari penikmat sastranya atau dari penulis dari sastra tersebut? Terima kasih. Oh ya, maaf. Sama satu lagi contoh dari teorisasi itu tadi seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya berikan waktu kepada pemateri untuk mencari jawabannya.
Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mas Syafi'i ya. Jadi pertanyaannya tadi, sebentar, apakah ada pembeda dalam teks sastra dengan teks lainnya hanya terdapat pada makna saja? Seperti itu ya, jadi pertanyaannya. Jadi seperti ini, pembeda karya sastra dengan karya non-sastra itu tidak hanya terlihat dari makna karya sastra tersebut, tetapi juga terlihat dari segi penulisan seperti struktur yang menjadi ciri khas karya sastra sesuai jenisnya, lalu ada unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra seperti yang sudah saya singgung tadi, mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik yang tentu saja tidak bisa kita temukan di karya non-sastra lain. Nah, hal-hal itulah yang menjadi pembeda antara karya sastra dengan karya non-sastra. Apakah bisa diterima jawabannya? Mohon maaf, kan edit mute. Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mita. Tadi pertanyaannya disebutkan bahwa ilmu sastra tidak memberikan sebuah penilaian terhadap teks dan tidak mengomentari baik dan buruknya teks. Mengapa tidak ada penilaian yang mutlak seperti penilaian secara kualitatif atau kuantitatif pada teks sastra? Nah, jawabannya adalah karena pada dasarnya para ahli sudah menuturkan bahwa penilaian sastra tetap ada dan teks sastra dapat dinilai estetikanya. Seorang kritikus juga mempelajari fakta, relasi, dan instrumen yang bisa diungkapkan ke dalam sebuah penilaiannya. Jadi seorang kritikus sudah memiliki dasar-dasar yang nantinya akan dikaitkan dengan karya-karya sastra atau teks sastra sebagai bahan pertimbangannya. Nah, apakah sudah dipahami oleh Mbak Mita? Sudah, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayusi. Mengapa sastrawan terkadang terlihat menyimpang dari konvensi bahasa? Karena untuk mempertahankan kreativitas dan imajinasi, sastrawan harus menyuguhkan bahasa-bahasa yang biasanya tidak mudah untuk dipahami atau membutuhkan penafsiran secara mendalam. Sebenarnya mereka itu tidak menyimpang dalam konvensi bahasa, tetapi masih dalam ruang lingkup konvensi bahasa itu sendiri. Apa dapat diterima? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan keempat dari Mbak Nadifa tentang mengapa tadi dijelaskan bahwa salah satu konotasi bahasa dalam sastra itu memburuk atau peorasi. Nah, mengapa hal itu terjadi dalam sebuah karya sastra? Apakah karena penafsiran dari penikmat sastra atau karena penulis sastranya? Lalu bagaimana contoh peorasi seperti itu kan? Nah, jadi bahasa itu merupakan unsur terpenting dalam karya sastra karena bahasa sendiri merupakan media pengantar dalam karya sastra. Ketika tidak ada bahasa, maka karya sastra itu tidak akan ada. Nah, terkadang terjadi pergeseran makna ketika itu terjadi karena situasi dan kondisi yang memengaruhi makna yang timbul. Jadi pergeseran makna itu timbul karena masyarakat itu sendiri. Nah, peorasi sendiri adalah pergeseran makna atau perubahan makna menjadi lebih buruk atau lebih rendah dari makna asal. Nah, contohnya ini ada kalimat
sejak bercerai dia sudah minggat dari rumah suaminya. Nah, kata minggat di sini itu merupakan asal dari kata pergi. Jadi kata pergi itu lebih halusnya, kalau minggat itu kan kata yang lebih kasar seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman, karena tadi ada sedikit kesalahan, jadi untuk sesi kedua ini hanya terdapat 2 penanya saja. Baik, kepada Vila. Baik, perkenalkan nama saya Nurfula Terventi. Saya ingin bertanya tentang apa peran konvensi bahasa terhadap karya sastranya sendiri. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Adi. Maaf, lupa nge-unmute. Pertanyaannya adalah, dalam karya sastra, bahasa yang digunakan itu kan indah dan dapat memikat pembaca. Pertanyaannya adalah, bagaimana pembaca bisa menafsirkan karya sastra, sedangkan mereka memiliki daya simak yang berbeda-beda? Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Pertanyaannya, dalam karya sastra, bahasa yang digunakan itu indah dan dapat memikat pembaca. Bagaimana pembaca menafsirkan karya sastra tersebut, sedangkan mereka memiliki daya simak yang berbeda-beda? Jawabannya, sebelum menulis karya sastra, kita harus menentukan siapa sasaran penikmat. Sasaran penikmat karya kita, sehingga para penikmat tidak salah tafsir atau dapat memahami karya sastra sesuai dengan apa yang disajikan. Contohnya, novel romansa, tema perkuliahan untuk anak-anak kuliah. Kan tidak mungkin cerita seperti itu disajikan kepada anak-anak sekolah dasar. Apa dapat diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya Mbak Anggita. Iya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Vila. Soalnya, apa peran konvensi bahasa terhadap karya sastranya sendiri? Jawabannya adalah sebelum memahami. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Vila.
Apa peran konvensi bahasa terhadap karya sastranya sendiri? Jawabannya adalah sebelum memahami karya sastra, kita harus mengetahui konvensi bahasanya terlebih dahulu. Lambang-lambang bunyi yang terdapat dalam bahasa membangun karya sastra. Apabila kita tidak mengetahui atau memahami konvensi bahasa, maka karya sastra tidak akan bisa muncul. Baik, apa bisa dipahami? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.